Kroos will go for it and score! An inspirational moment from Toni Kroos. Well, when they're down, when they are tested. Tidak bisa dipungkiri, dedikasi dan konsistensinya di lini tengah Real Madrid dan tim nasional Jerman membuat namanya menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Berikut Skor Iden akan mencoba merangkum perjalanan karir talenta sepak bola asal Jerman yang pernah direndahkan Bayern Munchen namun menjadi legenda dan dicintai oleh publik Santiago Bernabeu. Skor Iden merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Greifswald sepenuhnya menjadi tempat bocah bernama Toni Elias Valas Kroos tumbuh dan menghabiskan masa kecilnya. Ayahnya Roland Kroos merupakan seorang mantan pegulat profesional yang kemudian menjadi pelatih sepak bola, sedangkan ibunya Birgit Kemmer merupakan mantan pebulu tangkis profesional. Lahir dari keluarga yang memiliki sejarah panjang di dunia olahraga, membuat DNA olahraga mengalir deras dalam darah Toni Kroos. Tak heran, sejak bocil Toni sangat amat mencintai sepak bola. Toni mulai berpartisipasi di kompetisi sepak bola yang ada di sekolahnya. Dukungan serta kecintaannya pada dunia sepak bola kemudian membuat sang ayah membawanya masuk ke dalam klub akademi sepak bola lokal Greifswalder FC yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Di bawah asuhan kepelatihan sang ayah, Toni mulai berlatih keras. Di saat bocah masa kini sedang asik merayakan second anniversary, Toni Kroos mendedikasikan sebagian besar waktu bermainnya untuk berlatih bersama sang ayah. Meski Toni merupakan anak yang biasa-biasa saja di bidang akademik, namun di dalam lapangan Toni merupakan sosok pembeda yang memiliki kemampuan dan visi bermain luar biasa. Bocah yang memiliki atribut lengkap untuk menjadi seorang bintang profesional. Toni kemudian mengembangkan bakatnya dengan bergabung bersama klub Akademi Hansa Rostock di tahun 2002. Di Akademi Hansa Rostock, Toni semakin berkembang. 4 tahun mengembangkan bakatnya di sana, Toni menjadi satu di antara pemain yang paling menonjol. Kemampuan olah bola, visi bermain luar biasa, serta kualitas umpan berkelasnya membuat namanya semakin dikenal. Hingga suatu ketika, bakat dan kemampuan istimewanya membuat klub raksasa Bayern Munchen tertarik untuk merekrutnya. Tepat pada tahun 2006, Toni Kroos resmi bergabung dan masuk ke dalam tim junior Bayern Munchen. Masuk ke dalam tim junior Bayern Munchen, Toni tidak membutuhkan waktu yang berarti untuk menunjukkan kelasnya sebagai pemain bintang. Toni Kroos berhasil tampil dominan. Penampilan apik serta perannya di lini tengah kemudian membuat namanya promosi ke dalam skuad utama Bayern Munchen dan melakukan debut pertamanya pada 26 September tahun 2007. Toni Kroos menjadi pemain termuda dalam tim utama Bayern Munchen yang berkarir secara profesional di usianya yang ke-17 tahun 8 bulan 2 hari. Tidak ada yang meragukan bakat dan visi bermain yang tersemat pada talenta berusia 17 tahun itu. Namun perannya di lini tengah serta usianya yang masih sangat muda belum mampu menggeser peran lini tengah Bastian Schweinsteiger ataupun Van Bommel yang syarat akan pengalaman. Sadar akan minimnya waktu bermain yang dimiliki oleh Toni Kroos, Bayern kemudian melakukan negosiasi untuk meminjamkannya menuju klub Bayern Leverkusen. Negosiasi itu rupanya menjadi keputusan yang sangat tepat. Meski di paruh musim Toni Kroos hanya terlibat 13 laga dengan torehan 1 gol, namun di musim berikutnya Toni mulai menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Penampilan apik serta konsistensinya di lini tengah Bayern Leverkusen membuatnya menjadi pemain reguler yang perannya mulai diperhitungkan. Selama bermain untuk Bayern Leverkusen, Toni terlibat dalam 48 laga dengan torehan 10 gol dan 13 assist. Selepas berakhirnya masa pinjaman Toni Kroos di Bayer Leverkusen, ia kembali berseragam di Rotten dan mulai mendapatkan kepercayaan untuk tampil secara reguler. Hasilnya, Toni berhasil menunjukkan level terbaiknya. Ia menjadi pemain yang perannya sangat diperhitungkan. Toni berperan penting dalam membawa Bayern Munchen meraih berbagai trofi. Karirnya semakin sempurna setelah pada tahun 2014, Toni Kroos berhasil membawa Jerman menjuarai trofi Piala Dunia. Tercatat selama berseragam Bayern Munchen, Toni terlibat dalam 205 laga dengan torehan 24 gol dan 49 assist, meraih 1 trofi Liga Champions, 3 trofi Liga Jerman, 3 trofi DFB Pokal, 1 trofi Piala Super Jerman, 1 trofi Piala Dunia Antar Klub, dan 1 trofi UEFA Super Cup.
Sukses menjadi pemain muda produktif yang memiliki presentase assist yang sangat tinggi, Toni justru merasa perannya tidak dihargai dan memutuskan untuk pergi dari klub yang membesarkan namanya. Alasan Toni Kroos pergi sempat diungkapkan oleh rekan satu timnya saat bersama di Bayer Leverkusen. Saat itu, Bayern Munchen berencana memberikan kontrak baru untuk Toni. Namun di sisi lain, ia tahu besaran gaji Mario Götze di Bayern Munchen dan keduanya memiliki usia yang hampir sama. Namun Bayern tidak ingin membayar Toni lebih dari 10 juta euro per tahun. CEO Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, berkata kepadanya, "Kami tidak akan membayarmu 10 juta euro karena kamu bukan pemain kelas dunia. Tentu ini bukan tentang uang. Jika kamu mengenal Toni, dia butuh rasa percaya diri dari orang sekitarnya. Dia tahu kemampuannya. Dia pemain kelas dunia. Itulah yang menjadi awal dari perpecahannya di Bayern Munchen," ungkap Stefan Reinhardt. Perkataan menyakitkan CEO Bayern lantas membuat hubungannya dengan Bayern Munchen menjadi retak. Hal tersebut kemudian disadari oleh Carlo Ancelotti yang saat itu menjadi juru taktik Real Madrid. Ancelotti kemudian melakukan negosiasi untuk mendapatkan tanda tangannya. Tepat pada 17 Juli 2014, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membawanya ke Public Santiago Bernabeu dengan durasi kontrak 6 tahun. Toni Kroos dipercaya untuk mengisi kekosongan lini tengah Real Madrid yang kala itu ditinggalkan oleh Xabi Alonso yang hijrah ke Bayern Munchen di tahun yang sama. Di awal musimnya bermain untuk Real Madrid, Toni memiliki sedikit kesulitan untuk beradaptasi. Namun perlahan tapi pasti, Toni mampu membuktikan bahwa dia adalah pemain dengan kualitas kelas dunia. Di bawah asuhan kepelatihan Zinedine Zidane, Toni Kroos berhasil menemukan level terbaiknya. Ia menjadi skuad yang perannya tidak tergantikan. Selama berseragam Los Blancos, Toni terlibat dalam 464 laga dengan torehan 28 gol dan 98 assist. Bersama Real Madrid, Toni berhasil meraih 5 kali trofi Liga Champions, 5 kali Piala Dunia antar klub, 4 kali UEFA Super Cup, 4 kali trofi La Liga, 4 kali trofi Super Spanyol, dan 1 kali trofi Copa del Rey. 10 tahun berseragam Real Madrid membuat Toni Kroos sangat amat dicintai Public Santiago Bernabeu. Kepribadiannya yang kalem dan sederhana membuatnya menjadi role model bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Meski memiliki saldo ATM penuh, mobil mewah, istri cantik, dan fasilitas yang memanjakan hidupnya, Toni tak lantas menjadi pribadi yang besar kepala, apalagi besar titit. Sebaliknya, Toni tetap tampil sederhana. Begitu pula dengan kesetiaannya menggunakan sepatu Adidas Adipure 11 Pro yang sudah sangat buluk, retak, dan bahkan sobek-sobek. Tidak ada sepatu baru dengan teknologi penghilang bau kaki yang dimilikinya. Dengan kerendahan hati, Toni tetap menggunakan sepatu lamanya meskipun sudah sangat burik baginya. Teknologi terbaru tidak bisa menggantikan kenyamanannya saat bermain bola dengan sepatu miliknya yang sudah sangat usang. 1 dekade menjadi pilar utama Real Madrid, Toni kemudian memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia yang telah membesarkan namanya. Meskipun usianya yang masih mampu bersaing dan masih berada dalam level terbaiknya, Toni merasa tak ada lagi gelar ataupun pencapaian yang harus ia buktikan. Sepak bola sudah cukup membuat namanya besar dan menikmati perannya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Trofi Liga Champions menjadi kado penutup karirnya yang indah bersama klub Real Madrid setelah berhasil menumbangkan Dortmund dalam partai final. Gracias Toni Kroos, namamu akan selalu melegenda dan menyimpan kenangan bagi para penikmat sepak bola.